Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa al hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang tergabung di Al-Ansani yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dilimpahi rahmat, nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah. Rapatnya di kantor Tony benar. Pagi ini kita cara meletak makan salah satu nikmat sunnah rapat dalam itu situ. membahas surah Al-Maidah ayat 106. Di bawah bimbingan Buya Rizal kita didamping oleh Bapak Andi Mujahidin. Selamat di Pak masjid dia. atas penjelasan kepada kami. Baiklah kita bacakan tadabbur dari ayat 100 ayat surah Al-Maidah ayat 107. Aku rapat di masjid dah. Jadi nanti kalau makan pas makan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa akharina Masih ada orang kemenangan aku harap menit apa tu. Allazina Kan tak pakai mic, kau pakai mic lah. Tapi tak salah juga. Fa'aharani yakumani maqamahuma minallazina istahaqqa alaihimul aulayani tadi yang dipinjam siapa? Fasuksimani billahi la sahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'ta'daina inna izalla minaz zalimin. Sadaqallahul azim. Wa in usira ala annahum mastahaqqa isma. Jika diketahui bahwa kedua saksi itu berbuat dosa. Fa'aharani yakumani maqamahuma minallazina istahaqqa alaihimul aulayani fayuksimani billah. Maka kedua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada yang meninggal mengajukan tuntutan untuk menggantikan keduanya. Oleh karena itu untuk menggantikan keduanya dan bersumpah dengan nama Allah. La sahadatuna ahaqqu min sahadatinahima. Min sahadatihima. Sesungguhnya kesaksian kami lebih layak diterima daripada kedua saksi itu. Wa ma'tadaina inna izalla minaz zalimin, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang menganiaya diri.
Itu menjadi sendiri Al-Maidah 107. Nah, jadi dimaksudkan di situ, jika sesudah mengambil sumpah, keduanya menunjukkan kebohongan dalam kesaksiannya, atau sumpahnya itu, atau memperlihatkan gejala pengkhianatan, maka sebaiknya ada dua orang dari lingkungan yang terdekat si mayat menggantikan keduanya untuk bersaksi atau bersumpah atas yang sebenarnya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, maka sesungguhnya kesaksian kami atas kebohongan dan pengkhianatan kedua saksi itu lebih benar daripada kesaksian keduanya atas kejujuran dan amanah mereka berdua. Kami tidak melakukan kesaksian palsu, niscaya kami termasuk golongan orang yang zalim yang melanggar larangan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 106, katakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum iza hadara ahadakumul maut inal wasiyatismani watisnani zawa'adim minkum au akharina min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa'asobatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di shalah fayuksimani billahi in artabtum la nastari bihi samanau walau kana za kurba wala takumut sahadata lillahi inna izalla minal asimin. Itu dikatakan ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum iza hadara ahadakumul maut, hai orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi tanda-tanda kematian, hinal wasiyatil snani zawa minkum, sedang dia akan berwasiat, hendaklah berwasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Au akharani min ghairikum, atau dua orang yang berlainan, maksud di sini berlainan agama dengan kamu. In antum darabtum fil ardi fa asobatkum musibah, dan musibatul maut, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu meminta ditimpa bahaya kematian, maka tahsibunahuma min ba'di shalah, kamu tahanlah kedua saksi itu sesudah sholat untuk bersumpah. Fayuksimani billahi in artabtum, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu, la nastari bihi samanau walau ukana za kurba, jika kamu demikian itu, dia bersumpah dengan mengucapkan demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini dengan harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dialah karib kerabat. Nah, kemudian wala naktumus syahadatalillah, dan tidak pula kami menyembunyikan kepersaksian Allah. Inna izalla minal asimin, sesungguhnya kami kalau demikian termasuk orang yang berdosa. Jadi maksud demikian itu adalah membuat kesaksian palsu, maksudnya berdosa. Kemudian pada ayat 107 tadi dikatakan situ wa akharina yaquma min maqamahuma minal ladzin istahaqqa alaihimul aulayani, situ aulayan, kedua orang yang lain itu ada variasi berhak dekat, yang lebih dekat kepada yang meninggal mengajukan tuntutan untuk menggantikannya. Kalau ada saksi untuk menggantikannya, maka mereka harus diminta bersumpah. Fayuksimani billah, keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sesudah situ, maka la sahadatuna ahaqqu min sahadatihima, sesungguhnya persaksian kami lebih layak, kata dia ucapkan, lebih diterima daripada persaksian kedua orang itu, katanya. Nah, maka wa ma'tadaina inna izalla minal zalimin, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kalau kami demikian maka tentulah kami termasuk orang yang menganiaya diri kami sendiri. Al-Maidah 107. Nah,
Kemudian ayat ini dijelaskan juga di lanjutan ayatnya dalam surah Al-Maidah ayat 108. Di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika adna ayyatu bis syahadati ala wajhiha au yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Zalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha. Itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya. Au yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim. Dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Wattaqullah wasma'u. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Al-Maidah 108. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 21 katanya bunyi auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la ghaiba fiha idza yatanaza'una bainahum amrahum wa qalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala allazina ghalabu 'ala amrihim lanattahizanna 'alaihim masjida. Sudah dikatakan wa kadzalika a'sarna alaihim, demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka. Kemudian liya'lamuna anna wa'dallahi haqqa, agar manusia itu mengetahui bahwasanya janji Allah itu adalah benar. Wa anna sa'ata la ghaiba fiha, dan bahwa kedatang hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Yatanaza'una bainahum amrohum faqalu, dan ketika orang-orang yang berselisih tentang urusan mereka, maka orang itu berkata, dikatakannya ibnu alaihim bunyana rabbuhum alaihim bih rabbuhu a'lamu bihim. Situ dirikanlah sebuah bangun di atas gua mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Qala allazina ghalabu alaihi ala amrihim, orang berpatas mereka, terus mereka berkata, lanat tahizan alaihim masjidah, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di alamnya. Itu ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kesaksian itu sangat penting bagi untuk segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya seorang saksi, maka jika hanya ada seorang diri saja saksi itu, maka saksi itu dituntut untuk bersumpah dengan 4 kali bersumpah karena Allah. Dijelaskan surah An-Nur ayat 6. Di situ ayat ini sebenarnya berkenaan orang yang tidak ditemui saksi dalam proses kejadian perzinahan. Tetapi dikatakan di sini walam yakul lahum syuhada illa anfusum fasahadatu ahadihim arba'u sahadatim billahi innahu laminas shadiqin. Gitu. Seseorang yang dituduh asal awal kalimat itu berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri sendiri, maka persaksian orang itu ialah dengan 4 kali bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Jadi kalau satu orang saksi, dia diminta 4 kali bersumpah supaya itu termasuk orang yang benar. Nah, secara umum untuk mengetahui orang yang jadi saksi itu adil atau tidak, kita perhatikanlah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 2 dan 3. Nah, orang yang di sini menggambarkan orang yang tidak adil. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim allazina iza talu 'alan nasi yastaufun, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, dia minta dipenuhi,
maksudnya meminta haknya secara sempurna tanpa dikurangi. Sebaliknya, wa iza qaluhum au wazanuhum yuhsirun. Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Yaitu maksudnya mengurangi timbangan dan takaran. Demikian itu terjadi pada kondisi penduduk Madinah pada saat Nabi hijrah kepada mereka. Itu kenapa mereka ala yazunnu ulaika annahum mabusun. Tidaklah orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Apakah dia melakukan itu, kemungkaran itu? Mereka tidak meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan Allah liyaumin azim. Di situ apa? Pada hari yang besar untuk mendapat perhitungan dan pembalasan pada hari yang agung. Karena di dalamnya terdapat berbagai kesengsaraan dan huru hara. Nah, itu hari apa? Yauma yaqumun nasu la ghaiba yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan alam semesta. Suatu hari di mana manusia berdiri untuk menghadap Rabbnya, segala makhluk itu berdiri dengan dihadapkannya untuk dihisab. Kemudian Rasul hanyalah menyampaikan yang hak yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 104 dan 105. Dari penggalan ayat 104, ini Rasulun min Rabbil Alamin. Sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan alam semesta. Al-ayat. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Hakikun ala Allah aqulu alallahi illal haq qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Kewajibanku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sungguh katanya, aku datang kepadamu membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Nah, karena keraguan mereka terhadap Allah, maka Allah memperkenalkan diri siapa itu Allah. Itu harus dikatakan dalam surah An-Nur, dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard wa masalu nurihi kamiskatim fiha misbah al misbahu fi jujajah az-zujajatun ka'annaha kaukabun durriyum yuqadu min sajaratin mubarakatin zaituna lisarkiyah zaituna la sarkiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Masalu nurihi kamiskabiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita yang besar. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu dalam kaca. Az-zujajah itu ka'annaha kaukabun zurriyu yuqadu misajarah mubarakatim zaituni la yasarkiyah wala gharbiyah. Dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu, tidak pula di sebelah baratnya. Yakadu zaituha yudi'u lawalaula tamsas hunar, gitu. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walau tidak disentuh api.
Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis maksudnya. Yahdillahu linurihi mayyasha, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendaknya. Wa yadribullahul amsal linnas, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini ayat terakhir ini Allah memperkenalkan kepada kita siapa Allah itu, ya, sebagian dari sifat-sifat Allah. Kemudian dengan memperkenalkan itu diharapkan kita meyakini bahwa apa yang disampaikan Allah itu akan memberikan kebaikan kepada manusia. Itulah pesan ayat ini. Semoga dengan ayat kesaksian ini kita perlu hati-hati untuk kalau kita dimintai jadi saksi, jadilah saksi yang benar. Karena risiko dari saksi yang palsu akan memberatkan kepada diri kita sendiri. Dengan menjadi saksi yang benar, yang adil, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kita akan bebas dari tuntutan kepalsuan kesaksian kita. Itu harapan kita semua. Dengan memahami ayat-ayat ini, kita mentadaburinya, menghayatinya, dan mengamalkannya, bisa kita termasuk orang-orang yang beruntung. Itulah harapan kita semua. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang kita bahas bersama pagi ini itu adalah memberikan manfaat bagi kita semua. Kemudian atas kekurangan kami mohon dimaafkan. Benar, kebenaran itu adalah datang dari Allah. Kemudian atas kekurangan, kesalahan kami mohon diampuni. Kami minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.